Halo pemirsa, kembali bersama Zuli. Saya akan mengulas berita terhangat selama sepekan. Kilas berita minggu ini merupakan informasi terkini dari perkembangan pemilu 2024, khususnya Pilpres. Berita pertama, Pilpres telah usai, tapi masih memunculkan banyak kontroversi. Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Timnas Amin, Hamdan Zulfa, menyebutkan ada indikasi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif pada pemilu 2024. Mantan Ketua MK itu menyebutkan jika hal ini terbukti, maka hasil pemilu 2024 berpotensi dibatalkan. Timnas Amin juga menyebut ada rekayasa data dalam sistem perhitungan suara di server KPU, di mana sistem diduga telah diatur untuk memenangkan paslon tertentu secara otomatis. Karena jika ada kesalahan dalam input data, seharusnya Sirekap KPU RI sudah mendeteksinya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pemilu kali ini juga menyisakan berita duka. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga 17 Februari 2024, tercatat sebanyak 57 petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia. Dengan jumlah kematian terbanyak di Jawa Barat sebanyak 13 orang. Sementara itu juga tercatat sebanyak 8.381 petugas pemilu yang dirawat. Dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS berjumlah 4.281 orang. Berita selanjutnya, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan itu berlangsung di tengah upaya kubu calon Presiden nomor urut 01 yang diusung Nasdem untuk membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Banyak spekulasi berkembang, terutama rencana pembentukan koalisi antar parpol untuk mendukung pemerintah berikutnya. Seperti yang dikatakan Prabowo sebelumnya, bahwa ia ingin merangkul semua parpol yang menjadi kompetitornya. Indikasi itu menguat karena Surya Paloh juga tidak melakukan koordinasi dengan partai politik di koalisi perubahan. Sementara itu, pihak istana menyebutkan Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Atas permintaan itu, Jokowi pun kemudian mengalokasikan waktu. Namun, hal ini ditepis oleh pihak Nasdem yang mengatakan kehadiran Surya Paloh di istana untuk memenuhi undangan makan malam dari Jokowi. Berita terakhir pemirsa, hasil real count terkini yang dikutip dari laman KPU hingga Senin 19 Februari 2024. 70,47% data dari tempat pemungutan suara telah tertampung masuk. Dan suara Prabowo Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lainnya. Prabowo Gibran memperoleh suara 58,3%. Sementara itu, paslon Anies Caimin memperoleh suara sebesar 24,35% dan paslon Ganjar Mahfud memperoleh 17,34% suara. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya.
Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.